Saudi tak akan kirim Rohingya kembali ke Bangladesh. Ini alasannya. Para pengungsi Rohingya yang telah tinggal di Arab Saudi selama beberapa dekade tidak akan dikirim kembali ke Bangladesh. Pernyataan itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahriar Alam setelah kunjungan baru-baru ini ke kerajaan tersebut. Arab Saudi tidak mengatakan mereka akan mengirim Rohingya kembali ke Bangladesh dan tidak ada masalah seperti itu antara kedua negara, ungkap Shahriar Alam merujuk pada pertemuannya baru-baru ini dengan Menlu Amerika ataupun Menlu Arab Saudi Adel Al-Jubeir. Menanggapi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan Bangladesh menyusul seruan Saudi untuk memberikan paspor Bangladesh kepada beberapa orang Rohingya yang tinggal di Arab Saudi, termasuk sekitar 55.000 orang yang kehilangan dokumen mereka atau yang dokumennya telah kadaluarsa. Menteri Luar Negeri mengatakan Dhaka akan memberikan atau memperbarui paspor mereka yang memiliki dokumen resmi. Alam membuat komentar itu di Dhaka setelah kembali dari Arab Saudi sehari sebelumnya. Kami meminta pemerintah Saudi memberikan detail tentang dokumen, termasuk nomor paspor dan nama karena warga hanya memiliki nomor masuk perbatasan dan kemudian kami akan mengambil tindakan selanjutnya. Setelah memeriksa dokumen mereka, ungkap dia, kami akan melakukan pekerjaan bagaimana biasanya kewarganegaraan diverifikasi. Ya, ada beberapa insiden dan celah serta kejadian tidak teratur dalam menyediakan paspor sehingga beberapa orang mendapat paspor dari wilayah Cox's Bazar dan juga Katogram lalu pergi ke kerajaan. Dan jika kami bisa mengidentifikasi siapa saja orang Bangladesh yang akan kami berikan kepada mereka paspor Bangladesh, papar Alam. Kami, kedua negara sedang dan akan tetap terlibat dalam masalah ini, ungkap dia. Menurut laporan media pada Januari tahun ini, Duta Besar Arab Saudi untuk Bangladesh Isa bin Yosef Al-Duhailan mengatakan di Dhaka bahwa pemerintahnya telah mengirimkan daftar sekitar 55.000 orang yang dokumennya hilang atau kadaluarsa. Muslim Rohingya akan tetap tinggal di Arab Saudi dan tidak akan dikembalikan ke Myanmar. Di Israel, populasi Muslim tumbuh tercepat di dunia. Mengapa demikian? Populasi Muslim di dunia rupanya tumbuh dengan sangat baik. Hal ini dilihat dari jumlah masyarakat Muslim yang semakin banyak di berbagai belahan dunia. Melansir melalui laporan Forum Religion and Public Life Pew Research Center, dijelaskan tentang pertumbuhan Muslim tercepat di berbagai belahan dunia. Laporan itu berupaya untuk memberikan perkiraan tentang jumlah Muslim saat ini di seluruh dunia hingga 2030 mendatang. Disebutkan dalam laporan tersebut diperkirakan jumlah Muslim akan meningkat sekitar 35% dalam 2 dekade mendatang. Meningkat secara absolut dari 1,6 miliar menjadi sekitar 2,2 miliar orang pada 2030 nanti, sebut saja di Eropa. Ada beberapa negara yang memiliki populasi Muslim selama berabad-abad, di mana pertumbuhan mereka tak didorong oleh pendatang baru namun justru oleh populasi tradisional yang ada selama berabad-abad seperti Rusia, Kosovo, dan juga Albania. Sementara di Asia memiliki perbedaan besar dalam populasi Muslim seperti negara yang populasi Muslimnya terbesar diproyeksikan menjadi Pakistan pada tahun 2030. Namun diketahui Asia juga memiliki negara dengan populasi minoritas Muslim terbesar yakni India, bahkan diperkirakan pada tahun 2030 mendatang akan tumbuh hingga hampir 16% dari populasinya. Lantas di antara populasi Muslim yang tumbuh paling cepat di Asia Pasifik merupakan Selandia Baru dan juga Australia. Kedua negara itu didorong dengan masuknya imigran baru, namun juga ada Afghanistan yang terutama didorong oleh tingkat kesuburan lebih tinggi dari rata-rata bagi Muslim daripada negara lain. Berikut prediksi pertumbuhan populasi Muslim di sejumlah negara. Yang pertama ada Israel. Israel diperkirakan memiliki populasi Muslim lebih dari 75% pada tahun 2030 mendatang. Diperkirakan Muslim Israel akan meningkat mencapai 23% pada tahun 2030.
Jumlah ini tentunya naik dari 17,7% pada 2010 dan 14% pada tahun 1990. Selama 20 tahun terakhir, populasi muslim di Israel meningkat lebih dari 2 kali lipat, tumbuh dari sekitar 600.000 pada 1990 menjadi 1,3 juta pada tahun 2010. Kedua ada Rusia. Rusia disebut akan memiliki populasi muslim terbesar di Eropa dalam jumlah absolut pada tahun 2030 mendatang. Populasi muslimnya diperkirakan terus akan meningkat dari sekitar 16,4 juta menjadi 18,6 juta pada tahun 2030. Diketahui tingkat pertumbuhan populasi muslim di Rusia diproyeksikan menjadi sekitar 0,6 setiap tahunnya. Hal ini lebih rendah dari tingkat pertumbuhan muslim secara keseluruhan di seluruh dunia. Ketiga ada Amerika. Selanjutnya jumlah muslim termasuk orang dewasa dan anak-anak di Amerika Serikat diproyeksikan menjadi lebih dari 2 kali lipat. Jumlah ini meningkat dari sekitar 2,6 juta atau sekitar 0,8% dari total populasi Amerika Serikat pada tahun 2010 dan menjadi 6,2 juta atau 1,7% pada tahun 2030. Hal tersebut terjadi sebagian besar karena imigrasi dan kesuburan yang lebih tinggi dari rata-rata di antara muslim menjadikan muslim di Amerika Serikat pada tahun 2030 sebanyak orang Yahudi atau episkopal di Amerika Serikat saat ini. Keempat ada Kanada. Dinamika serupa pun terjadi di Kanada. Populasi muslim diperkirakan akan meningkat hampir 3 kali lipat dalam 20 tahun mendatang. Dari 1 juta muslim pada 2010 akan menjadi hampir 2,7 juta pada tahun 2030 mendatang. Diperkirakan mencapai sekitar 6,6% dari total populasi Kanada yang merupakan bagian lebih besar daripada Amerika Serikat, naik dari 2,8% saat ini. Kelima ada Cina. Sementara muslim membentuk hanya sekitar 2% dari populasi di Cina, namun karena populasi Cina sangat besar, populasi muslimnya diperkirakan akan menjadi yang terbesar ke-19 di dunia pada tahun 2030. Diperkirakan masyarakat muslim di Cina kira-kira kurang dari 30 juta muslim. Keenam ada Argentina. Sementara Argentina diperkirakan memiliki populasi muslim terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Kanada. Saat ini Argentina dengan sekitar 1 juta muslim telah menempati urutan kedua. Wow, mengejutkan, makin banyak orang pintar masuk Islam di Amerika Serikat. Pendiri Nusantara Foundation, pesantren pertama di Amerika Serikat, Syamsi Ali, menceritakan pengalamannya berdakwah di negeri Paman Sam. Tokoh muslim yang juga direktur Jamaica Muslim Center di New York, Amerika ini mengungkapkan fakta mencengangkan. Melansir dari VOA, Ali mengungkapkan bahwa di Amerika yang banyak masuk Islam belakangan ini adalah orang muda, pintar, profesional, dan hampir 70% adalah wanita.